Hai, halo, selamat malam dan selamat datang teman Bakudaya. Terima kasih ya yang sudah bergabung di webinar Bakudaya yang ke-7. Senang sekali malam ini saya, Reni, bersama tim Bakudaya yang bertugas kembali hadir memandu webinar bulan Juli 2024 dengan judul Lifetime Employment versus Lifetime Employability. Nah, sebelum webinar dimulai, saya sampaikan 3 hal mengenai pelaksanaan webinar. Yang pertama, format webinar. Seperti webinar Bakudaya sebelum-sebelumnya, format webinar malam ini juga sama. Akan ada talk show dengan keynote speaker yang diikuti dengan tanya jawab. Nah, selama sesi webinar, fitur chat, berbicara, dan video peserta tidak aktif. Kemudian yang kedua, pertanyaan dari teman Bakudaya akan dibacakan di sesi tanya jawab setelah talk show. Jadi silakan ajukan pertanyaan terkait topik melalui Q&A form yang sudah tersedia di kolom chat. Dan yang ketiga, jika ada dari teman Bakudaya yang hadir malam ini menghendaki sertifikat kehadiran, informasi mengenai sertifikat ini akan dibagikan di akhir sesi. Teman Bakudaya, konsep tradisional tentang job for life telah bergeser atau shifting. Dengan kemajuan teknologi, globalisasi, dan pergeseran ekonomi, dunia kerja mengalami transformasi. Apa yang tadinya tampak seperti jalur karir yang secure, kini kian menjadi tidak pasti. Malam ini, kita akan mempelajari topik penting ini, mengeksplorasi perbedaan antara lifetime employment, yaitu menjadi karyawan sampai pensiun, bekerja di perusahaan yang sama sepanjang karir, versus lifelong employability atau lifetime employability. Artinya, berkarya seterusnya yang bisa jadi tidak terbatas dengan usia pensiun. Kemampuan untuk beradaptasi dan menemukan peluang baru sepanjang kehidupan. Apa sih tantangan dan peluang yang muncul dari era kerja baru ini? Dan yang terpenting, bagaimana membangun karir yang tangguh dan adaptable. Nah, kita akan mengupas lifetime employment versus lifetime employability melalui sesi talk show setelah ini. Sebagai informasi, live webinar ini diprakarsai secara pro bono oleh Bakudaya, berkolaborasi dengan narasumber yang berpengalaman dan inspiratif sebagai salah satu bentuk bakti Bakudaya untuk berkontribusi dalam mengembangkan sumber daya manusia Indonesia. Bakudaya mengusung tagline Elevating Human Potential, Transforming Organizations, adalah sebuah HR consulting yang beraspirasi sebagai partner terpercaya dalam mentransformasi organisasi melalui individu di dalamnya. Baik, setelah ini, tanpa berpanjang lebar, kita akan memulai sesi utama, yaitu sesi talk show, yang akan dipandu oleh founder sekaligus CEO Bakudaya, Ibu Maria Samperuru, atau Ibu Pepi Samperuru. Kalau saya sih biasa merefer dengan panggilan Mbak Pepi. Nah, Mbak Pepi ini sudah lebih dari 23 tahun berkecimpung di dunia human resource management. Pengalaman Mbak Pepi dalam HR management sangat bervariasi di perusahaan multinasional, perusahaan swasta lokal, dan badan usaha milik negara atau BUMN. Industrinya pun berbagai jenis, dari retail, logistik, hingga manufacture. Langsung saja yuk, kita hadirkan Mbak Pepi di tengah kita untuk memoderasi sesi ini. Halo Mbak Reni, Hai selamat Mbak, malam. selamat malam. Terima kasih banyak sudah diperkenalkan dan terima kasih juga Mbak Reni sudah membuka webinar kita ini dengan semangat yang luar biasa. Terima Dengan kasih senang ya. hati. Panggung, saya persilahkan untuk Mbak Pepi. Siap.
Halo teman Bakudaya, selamat malam. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kita berjumpa lagi di webinar Bakudaya bulan Juli. Seperti tadi yang sudah dikatakan oleh Mbak Reni bahwa webinar kita malam hari ini mengusung tema Lifetime Employment versus Lifetime Employability. Memang kalau berbicara tentang lifetime employment, ini menjadi konsep yang sudah dikenal cukup lama, di mana seorang pekerja dipekerjakan oleh perusahaan untuk sepanjang hidupnya atau untuk jangka waktu yang sangat panjang, biasanya hingga pensiun. Kondisi ini tentunya memberikan stabilitas kerja, loyalitas karyawan juga diperlukan dan justru ditunjukkan kepada perusahaan. Kondisi ini pun didukung biasanya ya oleh kebijakan perusahaan untuk tidak memecat karyawan, kecuali dalam situasi yang sangat ekstrim, dan karyawan diharapkan untuk tetap setia dan berkomitmen terhadap perusahaan sepanjang karir mereka. Sementara lifetime employability merujuk kepada kemampuan seseorang untuk tetap dipekerjakan atau relevan dalam pasar kerja sepanjang hidupnya. Hal ini tentunya akan mencakup berbagai keterampilan, pengetahuan, kompetensi yang memungkinkan seseorang untuk terus mendapatkan pekerjaan atau beradaptasi dengan perubahan dalam industri ataupun pasar kerja. Lifetime employability menekankan pentingnya kesiapan individu untuk terus berkontribusi secara efektif dalam dunia kerja sepanjang karir mereka dan tetap relevan dalam berbagai situasi dan kondisi. Pada kesempatan kali ini, Bakudaya mengundang keynote speaker yang secara khusus mempunyai perhatian dan pengalaman dalam bidang yang menjadi topik pembahasan kita pada hari ini. Saya sebagai moderator akan memandu jalannya sesi ini hingga Q&A nanti. Oh ya, form Q&A sudah ada di kolom chat ya. Silahkan dituliskan di form tersebut jika teman Bakudaya punya pertanyaan. Nah, sekarang saya akan langsung saja memperkenalkan keynote speaker kita. Dan sebelum saya undang beliau untuk hadir di tengah-tengah kita akan lihat terlebih dahulu perjalanan karir beliau. Menarik sekali ya kalau dilihat. Namanya Ibu Inge Halim. Biasa dipanggil dengan sebutan Ibu Inge. Pengalaman kerja yang solid nih kalau dilihat di slides ini ya. Beliau memulai dari tahun 1983 dan kalau kita hitung hingga tahun ini di 2024, sudah mencapai 40 tahun masa kerja. Dengan demikian jelas sekali bahwa Ibu Inge menjadi keynote speaker yang paling cocok untuk topik webinar kita hari ini. Karena beliau sendiri sudah menjalankan apapun yang akan beliau share pada malam ini. Beliau sebagai living proof untuk selalu relevan di tengah-tengah berbagai kondisi ekonomi dan bisnis. Karirnya di IBM dimulai dari IBM Indonesia, yang kemudian karena keahlian dan kompetensinya membawa Ibu Inge ke jenjang karir internasional, sehingga beliau pun menduduki posisi yang menangani bisnis di tingkat ASEAN region dan mengepalai beberapa negara di ASEAN. Kondisi ini membuatnya harus berpindah tempat tinggal dari Jakarta ke Singapura, sehingga dalam 26 tahun terakhir ini beliau lebih banyak tinggal di Singapura. Keahliannya dalam bidang IT dan juga financial services industry sudah sangat terasah dan terbukti, sehingga akhirnya membawa beliau menjadi partner and country head dari Simples, yaitu sebuah perusahaan konsultan manajemen internasional yang fokus pada sektor jasa keuangan dan asuransi, termasuk transformasi digital, manajemen risiko, dan pengoptimalan proses bisnis. Ibu Inge tidak pernah berhenti untuk belajar
menambah ilmu dan keterampilan. Setelah masa kuliahnya dihabiskan di ITB dengan jurusan Industrial Engineering, lalu beliau mengikuti berbagai sertifikat program untuk terus memperkaya diri, menambah keterampilan. Beliau pernah mengikuti program Client Executive Program di Harvard University dan juga melengkapi dirinya dengan berbagai sertifikasi sebagai coach. Ibu dengan 2 anak ini mempunyai minat yang besar pada olahraga, musik, dan fotografi. Kalau kita lihat di slides berikutnya, lihat betapa Ibu Inge bermain softball, mengikuti maraton sebagai runner, mengikuti race ternyata, dan juga foto-foto yang keren banget. Langsung aja deh ya, teman Bakudaya, udah nggak sabar ingin ketemu Ibu Ingenya secara langsung. Maka saya undang Ibu Inge Halim. Halo Ibu. Terima kasih Mbak Pepi sudah diberikan kesempatan untuk tayang di sini. Sebenarnya Kami yang sekaligus berterima jawab kasih. banyak sekali pertanyaan. Hmm. Meneruskan tadi introduction-nya sedikit. Ya Ibu Katanya silakan. kok teman-teman itu bertanya terutama yang masih muda-muda begitu ya. Nah saat ini di perusahaan saya average age-nya dari employee adalah 32 tahun. Oke. Jadi ya mereka bertanya-tanya begitu ya. Kenapa kok how can I still in the professional world gitu setelah past my retirement age? Iya. Baik retirement age-nya waktu usia pensiun Indonesia 55 jelas. Dan melalui retirement age-nya Singapura yang 63 tahun dan tahun ini baru dinaikkan jadi 64 dan ternyata saya sudah 4 tahun di atas itu. Wow. Kita dibocorkan umurnya karena nggak lagi kok. Oke Ibu. Iya. Barangkali kita mulai saja. Betul Ibu, jadi kita akan langsung mulai saja. Topik kita seperti dari tadi sudah diungkapkan, lifetime employment versus lifetime employability. Nah, pada kesempatan ini benar-benar ingin mendengarkan nih pandangan, pengalaman, tentunya tips-tips dari Ibu nih sebagai living proof yang sudah melewati usia masa pensiun Indonesia dan Singapura. Mungkin boleh menceritakan kepada kami ya Bu, untuk bisa mendapatkan inspirasi dan akhirnya mengikuti jejak-jejak Ibu nih. Jadi langsung saja saya serahkan screen-nya kepada Ibu. Apakah sudah terlihat? Saya masukkan ke screen show. Yes, sudah Ibu. Sudah Ya. masuk. Tinggal di slideshow. Baik, terima kasih Ibu. Oke. Apakah di bagian kanan ada terhalang ini karena ada ini kecil? Kok nggak bisa saya matikan ya? Terhalang? Tidak. Tidak. Bagus. Tidak ada. Tampak bagus. Yes. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Saya undang teman-teman aja bukan Bapak Ibu karena saya juga tidak tahu berapa usia teman-teman semua. Saya bahasakan dengan teman-teman saja barangkali karena sudah biasa di kantor juga dengan teman-teman begitu. Oke, hari ini kita barangkali lebih banyak nanti saya sharing aja begitu ya. Tapi ada sedikit kita mulai dengan definition gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan melihat apa sih sebenarnya lifetime employment dan lifetime employability. Kemudian kita lihat apa sih ya pergeseran itu terjadi kapan dan bagaimana. Dan kemudian saya akan share sedikit pengalaman hidup saya yang barangkali belum tentu berlaku juga atau berguna untuk teman-teman semua, tapi barangkali ada poin-poin yang bisa diambil begitu ya sebelum nanti kita masuk tanya jawab. Nah, mulai dari sini tadi Mbak Pepi dan Mbak Reni
juga sudah mengatakan bahwa lifetime employment kita stay in the single employer ya untuk seluruh karier kita. Nah, ini terjadi memang pada saat setelah Perang Dunia di Jepang, dan memang karakteristiknya dengan adanya employment yang lifetime menjadi job security-nya terjamin, sehingga employee juga menjadi lebih loyal, begitu ya. Nah, kalau lifetime employability, memang bagaimana kita bisa remain employable melalui skill development kita atau adaptability kita, terutama sekarang ini bagaimana teknologi berkembang begitu cepatnya, sehingga itu akan mempengaruhi semua pekerjaan dan semua job roles ya. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, kita bedah lebih lanjut, lebih dalam. Saya kira semua sudah tahu bahwa kalau lifetime employment hanya bekerja pada satu perusahaan seumur hidup, begitu ya. Dan mengapa bisa demikian? Karena pada tahun 60, saya mendapat data statistiknya bahwa pada tahun 60, banyak perusahaan di Standard & Poor's, jadi ada S&P 500 begitu ya. Dan mereka bisa bertahan di situ selama 60 tahun, perusahaan itu di S&P 500. Nah, pada saat itu, tahun 60-an, kira-kira life expectancy orang adalah cuma 50 tahun. Jadi artinya apa? Business cycle, yang dia kalau suatu perusahaan itu akan stay di S&P 500, itu 60 tahun melebihi daripada life expectancy seseorang. Nah, saat ini, berapa average lifespan dari company di S&P 500? Hanya 20 tahun. Padahal life expectancy average di dunia ini 71. Kalau mau tanya tentang Indonesia, life expectancy kita adalah 72 tahun rata-rata. Meskipun wanita lebih panjang daripada yang pria. Katanya yang pria 71, yang wanita 74 begitu ya. Nah, itu sebabnya maka ini terjadi perubahan yang begitu besar. Jadi kalau karakteristik dari lifetime employability tentu lebih fleksibel, kita bisa continuous learning, dan karir kita juga bisa lebih mobile begitu ya, lebih fleksibel. Nah, tadi sudah disebutkan ini pada saat setelah perang di Jepang, dan kalau lifetime employability lebih tergantung atau ditentukan karena adanya job market yang berubah dengan cepat. Apa keuntungannya? Tentu kalau lifetime employment bisa dipredik segala sesuatunya. Company culture pun juga bisa dibentuk karena seseorang itu bisa begitu lamanya ada di tempat suatu company. Dan juga career planning bersifat long term. Nah, kebalikannya kalau lifetime employability memang karir menjadi fleksibel, dan kita bisa lebih resilient terhadap ekonomi shift. Artinya kalau ada downturn di ekonomi, kita juga masih bisa loncat kiri, loncat kanan begitu ya. Dan tentu personal growth akan berjalan terus. Nah, disadvantage daripada lifetime employment adalah adanya potensi untuk stagnan dan limited career mobility, dan juga kalau company-nya downturn, maka mereka sangat vulnerable, sangat terimpact. Nah, sedangkan lifetime employability, apa disadvantage-nya? Kita perlu memang proaktif, nggak bisa menunggu. Karena kita yang harus mengambil langkah, begitu ya. Dan memang ini, kalau kita lihat saat ini, banyak dari anak-anak muda barangkali cuma stay 2 tahun, maksimum 3 tahun di satu perusahaan dan loncat ke perusahaan yang lainnya, begitu ya. Dan itu mengalami memang bisa terjadi potensial untuk instability. Dan tentu karena harus proaktif, maka kita harus punya motivasi yang cukup, begitu ya. Nah, saya coba contohkan 2 cerita tentang
story yang sukses dari lifetime employment, yaitu tentang Akio Morita, co-founder dari Sony. Dan dia bekerja hampir 45 tahun ya, dari tahun 46 sampai tahun 90. Nah, apa benefitnya dengan lifetime employment? Tentu ini dia dapat menghasilkan company yang stable dan juga berkembang. Dan saat bekerja yang long term ini, dia bisa mengarahkan company melalui beberapa fase dari teknologi innovation, ya. Dan dia bisa mempengaruhi, dan disebutkan juga bahwa dia bisa memprovide platform of influence the electronics industry globally. Jadi dia mempengaruhi electronic industry secara global. Nah, karena dia cukup lama bekerja, maka dia juga bisa membangun strong culture untuk corporate culture yang berfokus pada inovasi dan quality. Jadi pada saat yang lalu tentu saya kurang tahu apakah teman-teman yang hadir di sini masih pernah merasakan bahwa kalau kita dengar nama Sony itu pasti kita terjamin kualitasnya, begitu ya. Dan dia memberikan personal legacy dan impact. Apa personal legacy-nya? Pada saat itu, bagaimana pertama kali dia innovate atau meng-create produk yang namanya Walkman. Walkman itu sekarang sudah tidak ada. Walkman kita yaitu sekarang handphone. Jadi kita punya Walkman sebesar ini kira-kira, terus kita bisa dengar musik. Jadi tidak perlu dengan aset recorder atau tape itu, tapi kita bisa bawa-bawa kemana-mana, jadi mobile. Nah, itu yang sangat mempengaruhi bagaimana orang berinteraksi dengan teknologi. Nah, itu legasinya dari Bapak Akio Morita. Nah, juga ada contoh life story yang sukses bagaimana seseorang example dari lifetime employability yaitu Sheryl Sandberg. Barangkali teman-teman sudah pernah mendengar ya, dia bekas COO-nya Facebook. Dan dia pernah bekerja juga di Google, di Facebook, juga di US Treasury Chief of Staff. Ya. Apa benefitnya dengan lifetime employability? Yang tercatat di sini adalah bagaimana dia bisa punya experience yang diverse, yang berbagai macam, begitu, dan career path-nya itu menunjukkan bahwa dia bisa beradaptability dengan baik dengan different role di tiap perusahaan yang dia employ, begitu ya. Dan setiap perpindahan tentu juga dia harus meleverage experience yang lama, tapi juga dia harus belajar hal yang baru. Jadi cukup dynamic, begitu ya. Dan kedua adalah benefitnya yaitu continuous learning and advancement. Dengan berbagai company yang dia jalankan, dia tentu harus mengupdate dia punya skill, gitu ya. Sheryl harus mengupdate skill-nya, knowledge-nya juga, supaya dia bisa stay relevan dengan industri yang dia masuki atau perusahaan yang dia masuki, serta dia juga bisa memberikan influence, gitu ya, terutama dengan perubahan teknologi yang begitu cepat. Dan broader impact, apa yang maksudnya dengan broader impact? Dia termasuk salah satu yang tercatat memberikan advokasi terhadap women in business, gitu ya, dan dia juga bisa publishing books dan jadi speaker di mana-mana, begitu. Itu salah satu contoh bahwa artinya contoh real di mana power of lifetime employability itu adalah memberikan opportunity untuk personal growth, baik juga untuk leadership di berbagai sektor, dan juga kita bisa punya ability to influence, kemampuan untuk menginfluence industri maupun juga society. Ya. Sedangkan kalau Pak Akio Morita itu hanya di satu tempat, tapi dia juga meninggalkan legacy dan dia juga memberikan inovasi yang baik pada saat itu. Nah,
Jadi bertanya barangkali saat ini tentu lifetime employment sudah tidak ada lagi karena memang sudah begitu cepatnya berubah. Nah, barangkali kita akan lihat sekarang bagaimana perubahan itu terjadi, ya. Jadi mulai dari early 20th century, abad 20, tentu dengan industrial age, banyak manual, terus ada post-war era, ini yang tadi dengan perusahaan Jepang, dan late 20th century, ini mulai terjadinya transisi yaitu pada tahun 70 dan 80-an. Ketika mulai ada economic recession, terus ada layoff, sehingga mulailah hilangnya, bergulirnya lifetime employment itu berubah menjadi lifetime employability. Dan kebetulan 80-90 itu pada saat itu service ekonomi dan technological advancement begitu cepat, ya. Kalau Anda lihat juga komputer pada awal 90-an barangkali mulai dari PC, kebetulan saya ada di technology company, dan itu begitu moving, begitu cepat. Pada saat itu, tahun 80-an itu saya masih belajar komputer di TB, Teknik Industri, pakai punch card. Barangkali saat ini sudah tidak pernah lihat lagi ya punch card. Punch card, jadi semua line daripada coding itu satu kartu. Jadi kalau kita sudah coding, yang paling tidak diinginkan, kalau kartunya jatuh, bubar, gitu, dan harus di print lagi, begitu ya. Nah, itu pada saat itu masih teknologi seperti itu dan berubah dengan sangat cepat, mulai dengan teknologi pakai chip komputer itu sampai transistor dan sekarang pakai chip. Begitu cepatnya teknologi itu berubah. Dan itu yang terjadi tahun 90 sampai tahun 2000. Bukan hanya teknologi saja yang berubah, tapi juga internet mulai masuk. Kalau saat yang lalu kita sangat susah mengetahui apa yang terjadi di dunia belahan lain, hanya melalui koran ataupun TV, sekarang ini tidak seperti itu. Nah, dengan internet ini, kebetulan saya mengalami juga begitu ya, bagaimana, wah mudah sekali sekarang mencari informasi begitu ya. Dan juga tentang globalization ini yang memberikan dulu pada saat yang lalu orang bekerja pada country-nya masing-masing. Dan globalization ini membuka peranan, membuka kesempatan untuk orang bisa moving, begitu ya. Kalau kita lihat sekarang memang, wah sudah tidak. Tapi inilah perjalanannya. Jadi bayangkan dalam waktu, terutama juga saat ini, 21st century ya. Jadi mulainya lifetime employability itu karena teknologi lagi dan juga karena ekonomi driving-nya. Dan sekarang ini 2010-2020 ada lagi yang namanya AI. Dan apalagi sekarang adanya Gen AI yang lebih-lebih. Apa bedanya AI yang lalu dengan Gen AI yang sekarang? Generative AI. AI yang lalu itu mesin ya, komputer yang perlu kita coding gitu ya di machine learning atau nanti lebih spesifik lagi namanya deep learning. Dengan machine learning itu kita memberikan program dan kemudian kita mengatakan, oke, kalau datanya seperti ini, maka lakukan begitu. Contoh mudah, misalnya chatbot. Jadi kalau orang bertanya ini, jawabnya sudah ada, gitu ya. Jadi diambil dari keyword, kemudian dijawab seperti itu. Nah, Gen AI tidak seperti itu. Generative AI ini memang dalam bagian AI, tapi dia bisa menghasilkan sesuatu, bukan prediktif yang seperti lalu. Kalau ini begini, jadi bisa begitu. Nanti kalau kondisinya seperti ini terpenuhi, maka ambillah langkah-langkah ini. Ini enggak. Jadi karena Gen AI itu di-train dengan LLM, Large Language Model, dengan data yang begitu besar, dan dia bisa menghasilkan, creating something, apa something-nya? Bisa menghasilkan teks, bisa menghasilkan video, bisa menghasilkan gambar biasa, bisa menghasilkan kalau disuruh mencipta musik juga bisa menghasilkan komputer coding juga bisa. Ini real, betul-betul real saat ini ya. Contohnya misalnya di tempat saya punya developer muda itu, dan saya tanya my director of engineering gitu ya, Anda pakai
Gen AI, pakai dia bilang kayak ChatGPT. Terus karena dia sedang mendevelop atau dia sedang implement suatu solusi untuk di bank di Australia. Kemudian saya tanya, apa manfaatnya dengan coding? Dia pakai dan dia katakan, saya coding saat ini tidak mulai dari nol. Tapi dengan ChatGPT itu saya bisa pakai 80%. Ya, kebetulan bahasanya Python. Nggak tahu teman-teman familiar apa enggak. Yang dulu biasanya Java ya, sekarang Python. Dan Python-nya Python yang advance lagi. Nah, betapa itu ChatGPT bisa memberikan productivity yang begitu besar ya. Nah, ini perlu dimawasi karena ini akan merubah banyak hal. Kemudian juga dengan adanya COVID itu benar-benar meleverage bagaimana mengaccelerate remote working dan digital collaboration. Jadi yang dahulu tabu begitu ya, kalau saya bawa eksekutif ke klien saya, bank-bank, kebetulan saya bergerak di financial services industry dan klien saya adalah bank-bank besar begitu ya. Jadi kalau saya bawa eksekutif itu tabu kalau pakai cuman online. Jadi harus face to face begitu. Tapi sejak Covid tahun 2020 sampai 2022 baru belakangan 2023 agak longgar karena mereka tidak mau ketemu orang. Jadi kalau mau meeting terpaksa harus memakai online ya, dan online-nya juga sekarang canggih begitu kan ya. Nah, itu membuka kesempatan yang begitu lebar, yang tadinya kalau saya punya satu orang, mesti di-schedule, sangat susah, mesti datang kemari, ke Indonesia, ke Jakarta, dan biayanya juga mesti diperhitungkan. Sekarang menjadi begitu mudah, dan saya bisa tap siapa saja di dunia ini, dari Swiss atau dari Amerika, dan bisa di-schedule. Dan lagi ini merubah sekali. Kalau dulu, apalagi di Jakarta, bekerja itu, kalau kita ke klien, misalnya meeting dengan klien, biasanya kita hanya bisa pagi ya, satu klien ya sudah. Karena dari pergi, dari tempatnya ke kliennya, meeting di situ 1 jam, barangkali 1,5 jam, balik lagi, udah habis waktunya. Sore barangkali 1, jadi paling sehari cuma 2 klien. Ketika pandemik, apa yang terjadi? Saya pernah hitung, meeting back to back, ada yang setengah jam, ada yang 1 jam, bisa 12 meeting tersusun dalam satu hari. Jadi memang luar biasa itu. Nah, ini merubah benar-benar cara kita bekerja. Jadi future-nya juga akan remote work, dan banyak sekali remote work. Kalau saya tanya rekan-rekan, ada beberapa rekan saya, working dari mana? WFH katanya begitu ya, working from home. Dan kebetulan saya tanya lebih detail, hanya itu di mana? Saya bilang gitu. Oh, I'm working from Hawaii, dia bilang begitu. Ada lagi yang working from Hong Kong. That is real ketika itu. Dan saat ini pun juga beberapa ini, tim saya yang kebetulan tidak perlu working from office, dia bisa working dari, dia izin sama saya, Bu, nanti pada bulan ini sejak tanggal sekian-sekian saya akan kerja dari Europe. Oke, nggak apa-apa, yang penting kerjaannya selesai. Ada juga yang dari Bali, banyak yang dari Bali juga gitu ya. Jadi saat ini sudah menjadi hal yang biasa begitu ya. Nah, future trend, remote work, AI integration, automation impact terhadap job role perlu dimawasi. Nah, tentang AI-nya sendiri juga barangkali perlu dilihat job role Anda apa dan bagaimana ya terdampaknya, begitu ya. Nah, itu berkaitan yang sangat erat. Nah, sekarang saya masukkan, saya akan ceritakan sedikit tentang pengalaman saya, begitu ya. Pengalaman saya sendiri selama berapa ya tadi katanya, 41 ya, 83 bulan Mei kebetulan. Sekarang 2024 sudah bulan Juli, betul 41 tahun. 41, iya Bu. Apa nggak bosan gitu ya? Kok terus mau kerja terus begitu kan? Sebenarnya apa yang membuat ini bisa berlangsung? Saya katakan sama teman-teman, my mission has not accomplished yet, belum ter-accomplish. Jadi yang di tengah itu
life purpose itu yang mendrive semuanya sebenarnya. Bagaimana kita bisa make a difference dimanapun kita berada, dalam posisi apapun kita, dalam soal pekerjaan yang kecil jabatannya maupun yang besar jabatannya, tentu kita bisa make a difference. Ya, saya mulai dari trainee di IBM di sales di Indonesia ketika itu. Tahu-tahu dipindahkan ke finance, padahal saya engineer, industrial engineering, dipindahkan ke internal IBM Indonesia finance, ke bagian finance. Saya diserahkan banyak sekali role, kecuali accounting, karena saya bukan bidangnya, begitu ya. Tapi nothing is impossible, begitu ya. Ada beberapa hal yang di bawah yang saya lakukan itu yang kalau saya lihat-lihat lagi, kok saya bisa ya? Gitu ya. Memang saya tidak takut teknologi baru, bahkan saya senang sekali mempelajarinya, dan kemudian juga mindset itu penting, serta spirit untuk belajar terus, begitu ya. Nah, ketika masuk ke finance, tentu saya harus belajar, accounting apa nih, bagaimana revenue recognition, bagaimana mereka itu, dan sebagainya. Cukup lama, karena saya juga diserahi bukan hanya financial planning, business planning, treasury, pricing, legal, gitu ya, procurement, itu semua ada di bawah saya. Karena disebutnya apa ya, bagian admin juga ada kind of admin, karena procurement itu kan admin gitu ya, itu semua di bawah saya. But how do I see pada saat itu ketika saya diterima job itu? Saya melihatnya, wow, this is an opportunity for me. Ya memang orang growth mindset itu seperti itu. Segala sesuatu melihatnya half glass yang full, bukan half glass empty, gitu ya. Terus saya melihatnya seperti apa? Wah, ini kesempatan untuk saya melakukan MBA by doing, begitu ya. Karena kalau Anda belajar untuk jadi Master Business Administration, tentu ada hal-hal yang operasional juga yang seperti itu yang Anda perlu kuasai, begitu ya. Jadi saya selalu secara kelakar begitu, saya katakan, waduh, kesempatan yang luar biasa ini, saya melakukan MBA tanpa harus di universitas yang cuma teori, tapi saya lakukannya dengan melakukan pekerjaan ini. Dan ternyata nggak ada yang tidak mungkin gitu ya, terutama juga masalah accounting begitu ya. Karena setiap bulan saya harus melakukan business forecast. Nah, biasanya Indonesia itu selalu dibandingin country lain jelek, forecast-nya ngaco gitu ya, yo-yo, kadang-kadang kebanyakan, kadang-kadang kekurangan. Tapi pada saat itu saya berambisi, no, I think we need to make it in good quality, plus minus 3%. Dan ternyata bisa, begitu ya. Karena apa? Dan memang harus juga attention to detail, harus bisa masuk sampai ke, wah ini kok ada revenue yang hilang, begitu, atau ini kok cost-nya nggak kelihatan, begitu ya. Jadi bagaimana bisa seperti itu? Tentu juga dengan tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa dipelajari, dan kalau Anda punya hati, pasti bisa melakukannya itu. Meskipun orang accounting kadang-kadang juga terkejut gitu. Tahu dari mana kok bisa hilang gitu kan. Dia aja yang ngerjain nggak tahu begitu ya. Tapi saya udah forecast gitu kan, karena ada runtunan dari awal, dari salesnya bikin prediksi forecast, dan saya udah tahu kira-kira ada di mana, saya cek bagian logistik, ini bagian distribution, barangnya ada di mana, apa bisa sampai nggak ke klien, bisa di-deliver nggak, karena kita bisa recognize revenue kalau barangnya terdeliver di klien. Ya, kemudian accounting bisa menginvoice, begitu kan. Nah, dari invoice itu kita bisa book the revenue. Basically seperti itu. Nah, kemudian saya dipindahkan. Sebetulnya ke ASEAN itu ke sesuatu yang saya juga tidak menginginkan. Entah bagaimana, sebagai seorang wanita selalu konservatif. Bisa nggak ya, gitu kan. Terus ngapain lagi ngerjain yang seperti itu? Kita ngerjain yang di kantor aja sudah ini, begitu ya. Ya akhirnya saya dipindahkan begitu ke ASEAN Industrial Sector. Belajar apa itu Industrial Sector? Mulai dari chemical, petroleum, oil and gas, sampai otomotif, electronics, terus kemudian juga termasuk juga
apa disebutnya, aero, saya lupa namanya, tapi untuk penerbangan, termasuk klien saya itu IPTN, begitu ya. IPTN itu klien saya, termasuk juga Krakatau Steel, termasuk juga PAL di Surabaya, PT PAL, dan oil and gas tentu Pertamina, dan kalau ASEAN juga seluruh oil company di ASEAN ini, termasuk juga Petronas, termasuk juga PTT di Thailand, termasuk sampai India waktu itu. Ini industri yang betul-betul untuk seorang laki gitu, dan kebetulan memang sebagai regional head, semua regional head yang lain maupun Asia Pacific timnya itu laki-laki semua. Kebetulan saya sendirian wanita. Tidak ada hal yang tidak mungkin dan kita tidak perlu juga minder gitu ya. Ya kita belajar, kita coba dan kita lakukan selalu yang terbaik dan apa yang kita bisa make a difference begitu. Karena dalam posisi apapun pasti kita bisa make a difference. Kemudian saya dipindahkan lagi mengurusi security, jadi tahu tentang security cyber security dan sebagainya. Dan terakhir masuk ke financial service sector. Saya tidak tahu menahu soal banking. Nah, lagi-lagi juga barangkali ini yang mendorong saat itu adalah begini. Ini barangkali sedikit menceritakan hal pribadi, tapi barangkali bukan dengan maksud untuk supaya ada clarity kenapa bisa seperti itu ya. Jadi suatu saat ketika saya di Singapura itu, terus saya jadi berpikir gitu kan, what can I do for the country? Pada saat itu saya berpikir ketika sekolah dulu, barangkali jadi anggota parlemen itu bisa mempengaruhi begitu ya. Ternyata teman saya seangkatan jadi anggota parlemen, saya sempat tanya-tanya apa yang dilakukan, dia membuat undang-undang dan seterusnya. Tapi dari kesimpulan itu saya melihat, 10 dia aja belum tentu ya bisa memberikan impact yang besar begitu. Entah bagaimana pada saat itu saya dalam posisi di IT company dan juga di financial services, di banking, yang mana kalau katanya CEO dari DBS, Piyush Gupta mengatakan, we are technology company with a banking license. Ya, saya ulangi, we are technology company with a banking license. Jadi betapa besarnya pengaruh teknologi di dunia perbankan. Nah, ketika itu saya terhenyak gitu ya, terhenyak dan terpikir, pertanyaan saya yang dulu, apa yang saya bisa lakukan untuk Indonesia, kok terjawab saat ini? Karena saya kebetulan di teknologi, dan saya ditempatkan di financial services sector. Dan ketika saya lihat perbankan di Indonesia, memang jauh di bawah Singapura, jauh di bawah Malaysia, bahkan sama Filipina juga, belum bisa dikatakan kita leading. Sama Vietnam barangkali kita leading. Apa indikatornya? Yang paling mudah indikatornya saya waktu itu melihat mobile banking. Mobile bankingnya, saya kebetulan melakukan perbankan di DBS dan di Citibank. Jadi begitu mobile banking itu ada, terus kita masukkan password, saya mau lihat semua, masuk ke account balance, transaksi saya mau lihat kredit card dan sebagainya, semua bisa dengan mudah. Balik ke Jakarta, pada umumnya ketika itu bank-bank besar semua, terutama juga bank yang terbesar dalam segi melakukan transaksi, bank swasta yang terbesar, masuk, mau transfer, mesti dulu kirim pakai SMS. Terus mesti ini masukin lagi password. Satu langkah masukin password. Satu langkah saya bilang, waduh, kok begini ya? Experience-nya kok jauh sekali gitu kan. Nah, sekarang barangkali agak lain karena sudah ada aplikasi-aplikasi dari bank-bank besar yang sudah mumpuni begitu ya, sudah mulai maju. Nah, pada saat itu saya sangat terdorong bagaimana saya bisa make a difference untuk perbankan di Indonesia untuk mereka bisa sama-sama maju gitu ya. Jadi saya bersepakat apapun yang saya tahu tentang teknologi yang baru dan apapun yang bisa membuat kemajuan, saya tentu akan share sama mereka semua.
memang pada saat itu kebetulan saya masuk 2014, 2015 begitu, 2016 waktu itu ada blockchain begitu ya. Nah, pada saat itulah semua negara, semua orang pada level yang sama karena blockchain adalah hal yang baru. Blockchain is technology behind the Bitcoin, tapi nothing to do dengan Bitcoin. Jadi kalau saya katakan ke direktur-direktur perbankan itu seperti ini Microsoft Excel begitu kan. Microsoft Excel itu kan kita bisa bikin aplikasi untuk budgeting, kita bisa bikin aplikasi untuk daftar absen misalnya begitu ya. Nah, Bitcoin itu salah satu aplikasinya dari blockchain atau worksheet ini begitu ya. Nah, blockchain itu sangat dahsyat dan saya baca banyak white paper bahwa dia akan mentransform banking. Nah, pada saat itu saya coba untuk masyarakatkan teknologi seperti itu. Dan ternyata luar biasa gitu ya, luar biasa efeknya. Karena memang betul-betul dari hati, bukan mengejar bisa dapat bisnis apa ya, berapa, bukan itu yang dipikirkan, tapi pertama semua orang mesti tahu. Dan kebetulan karena itu juga, dan kita tes begitu ya, karena saya ingin menggambarkan sesuatu yang sebenarnya hal yang paling mustahil kalau kita mulainya dengan baik, pasti bisa. Ketika itu tabu sekali orang kalau mau bikin aplikasi di cloud. Bahkan direktur bank aja mengatakan sama saya, dia mau bikin toys untuk milenial, ditolak sama OJK, gitu ya, karena di cloud. Pokoknya semua yang di cloud bilang no. Ketika saya datang, saya brief itu pucuk pimpinannya di BI, di OJK, juga ke Pak Rudiantara, Menteri Kominfo. Mereka belum tahu dan mereka terbuka, mereka ingin tahu. Nah, terus kemudian berjalannya waktu, mereka selalu ingin minta diupdate dan saya juga sekaligus mengupdate seluruh C-level eksekutif dari perbankan. Jadi ada beberapa bank yang mengundang khusus untuk kita berikan paparan tentang blockchain di Board of Director meeting. Saya sebenarnya cukup heran juga ya, kita IBM, karena IBM sangat kuat di perbankan, 19 dari 20 top bank di Indonesia itu memakai IBM sebagai platform untuk menjalankan core banking system mereka. Nah, belum pernah kita diundang ke BOD, tapi karena topik ini maka kita diundang, begitu ya. Nah, OJK kita katakan, Pak hati-hati, Singapura mau bikin POC, Bank Indonesia mau ikut ke sana. Kalau ikut ke sana, Bapak nanti nggak bisa lihat apa-apa, begitu ya, karena master node-nya ada di Singapura. Kemudian kami mengusulkan nanti kalau ada bank-bank yang mau POC, Bapak bisa diperbolehkan dan nanti Bapak bisa mencoba melihat apa yang impact-nya dan sebagainya. Betul, teman-teman. Padahal blockchain itu more complicated dari cloud dan run-nya juga di cloud. Nggak ada blockchain yang nggak run di cloud. Dan OJK mengizinkan, gitu ya. Jadi apa yang saya ingin katakan di sini, ketika kita melakukan sesuatu dengan hati dan melakukannya dengan sungguh-sungguh, hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin semuanya. Begitu ya. Nah, barangkali begitu. Barangkali saya cek dulu dengan waktu, kira-kira sampai masih ada berapa menit lagi, Mbak Pepi? Masih oke, Bu. Masih 15-20 menit masih oke. Oke. Silahkan, Ibu. Oke. Terima kasih. Sorry tadi saya lupa menjalankan ini saya timer saya. Nah, itu teman-teman apa yang saya alami. Nah, untuk itu semua bukannya tidak kita melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan supaya bisa employability, lifetime employability. Satu, memang harus ada sense of purpose yang dilakukan. Jadi saya melihat masih banyak kita ketinggalan, masih belum nih. Jadi saya masih kejar beberapa hal yang di bank-bank di sini belum. Misalnya kalau retail, mobile sekarang sudah bagus. Tapi apa yang mau dilakukan dengan Gen AI? Apa yang bank akan lakukan? Karena bank-bank ini berkompetisi dari segi customer experience. Nah, customer experience itu menjadi fokus utama.
Nah, customer experience ini bukan bank yang satu mencoba benchmarking atau membanding-bandingkan dengan bank yang kedua, tidak. Customer experience itu diciptakan bahkan bukan oleh dunia perbankan. Mula-mula kalau teman-teman ingat, itu diciptakan oleh Uber. Uber itu bagaimana kita bisa yang punya mobil dan yang tidak punya mobil coba dijembatani dengan marketplace dengan aplikasinya itu. Nah, itu memberikan experience yang luar biasa. Saya nggak punya mobil, nggak perlu ke tempat tukang rental mobil yang sudah ada kayak Hertz dan sebagainya. Tapi saya dengan aplikasi begitu mudahnya. Payment-nya juga jadi mudah begitu ya. Semuanya menjadi mudah. Nah, itu memberikan experience tersendiri. Bagaimana mereka mengalami untuk menyewa panggil Grab atau Gojek ataupun Uber sekarang sudah tidak ada. Bagaimana itu bisa seamless begitu ya, bisa mudah begitu ya experience-nya. Nah, ini yang dibandingkan dengan bank baru mau ini saya mesti ke branch-nya atau mau buka mesti ke branch. Terus nanti mau ini, mau itu mesti ke branch, kan susah jadinya ya. Dan apalagi generasi sekarang kalau bisa tidak ke kantor cabang, tidak kantor cabang. Saya pun demikian. Meskipun katanya kalau baby boomer, generation X masih senang ke cabang, senang ketemu orang, senang ngobrol. Buat tergantung orangnya, saya kira begitu ya. Tidak bisa digeneralisir. Kalau saya ditanya lebih suka saya digital daripada harus ke branch, begitu ya. Kemarin saya ganti mobile phone, saya juga agak komplain sebenarnya. Saya ganti mobile phone, semua bank yang lain saya bisa bereskan tanpa harus ke cabang, tapi ada satu bank, dan bank terbesar lagi, yang mengharuskan saya ke cabang. Dan jawabnya juga agak, naif begitu ya. Iya Bu, karena ini ada security-nya ditanam di dalam ini. Saya tahu persis itu nggak seperti itu gitu ya. Ya udahlah, tapi saya lakukan juga. Nah, jadi dilakukan semua itu, bagaimana change dari dulu kita merasa ya sudah saya akan kerja di sini akan selamanya, ternyata sekarang berubah total menjadi bagaimana kita bisa siap lifetime employability. Lifetime employability itu kita siap kalau kita mempunyai juga ada sesuatu yang kita ingin lakukan. Purpose apa yang ingin Anda lakukan, begitu ya. Saya baca misalnya ada somebody yang baru umur 15 tahun, 16 tahun baru lulus high school, tapi dia sudah punya cita-cita. Nanti saya ingin membuat sebuah perusahaan yang bisa memberikan dampak positif terhadap community. Wah, kaget juga saya, 15-16 tahun usianya. Tapi sudah punya cita-cita seperti itu. Nah, orang yang seperti dia ini, dia akan survive lama karena dia punya sesuatu yang ingin dia lakukan, gitu ya. Nah, selain itu, saya rasa tentu 3 hal yang di bawah ini yang kalau saya lihat lagi kembali, iya, ini hal-hal yang memberikan saya menjadi relevan. Misalnya tentang Gen AI itu, saya pelajari Gen AI. Bahkan jenisnya macam-macam. Kalau mau bikin ada ChatGPT, ada Google punya Gemini, ada juga Microsoft begitu ya. Ada juga yang lain-lain, nama-nama yang barangkali teman-teman nggak terkenal begitu ya. Nah, kalau misalnya nanti teman-teman mau coba, saya masuk di POE ya, POE. Nah, itu bayar tiap bulan, nggak terlalu mahal begitu investasinya. Pasti kalau Anda pergi dinner sekali juga itu lebih rendah dari itu bersama teman. Dinner sekarang kalau di Jakarta barangkali 300-400 ribu, itu saya bayar $20, begitu 20-an dolar untuk 1 bulan. Dan kita bisa masuk kemana-mana dan kita bisa melihat dan bisa meriset apapun juga, begitu ya. Nah, growth mindset juga penting, termasuk diantaranya bukan positive mindset, tapi juga never give up, begitu ya, persistent, perseverance barangkali ya. Apa itu bahasa Indonesianya barangkali ketangguhan, kegigihan, begitu. Dan belajar senantiasa.
Karena tanpa belajar kita menjadi tidak relevan, begitu ya. Nah ini kira-kira pengalaman yang kalau saya lihat, kenapa ya, ternyata saya sebenarnya ketika itu belum pernah bermimpi saya akan kerja sekian tahun atau bagaimana, ternyata sudah 41 tahun, time flies begitu aja. Dan sekarang ini masih ada yang saya kejar, terutama bagaimana kita bisa make a difference to other people melalui coaching misalnya. Tadi disebutkan juga. Nah, saya sedang akan melakukan sertifikasi coaching untuk individual coaching, maupun juga saya ikut yang tim coaching. Individual coaching is very inspiring karena akan bersama dengan kliennya, berpartner bersama klien dengan cara yang kreatif dan dengan provoking supaya bisa menstimulasikan klien tersebut untuk menginspire klien tersebut agar bisa mencapai klien punya potential yang maksimum baik personal maupun profesional. Jadi saya katakan individual coaching is very inspiring, but team coaching is very rewarding. Karena tim ini di setiap perusahaan, kalau timnya solid, maka perusahaan itu akan maju dan dengan pesat. Karena banyak sekali di perusahaan-perusahaan, karena berbagai latar belakang, berbagai orang, dan belum tentu juga waktunya mereka long term, dan culture-nya juga barangkali yang dibawa berlainan, dan sehingga perusahaan menjadi jalannya ada yang ke kiri, ke kanan, ada yang ke belakang, begitu. Nah, kalau dengan tim coaching, ditemani dengan tim coaching beberapa kali, semoga tim ini menjadi solid dan betul-betul bisa mencapai share goals yang ditentukan dari perusahaan, begitu. Ya, itu kira-kira. Nah, barangkali my last slide is this. Ini sekarang kita bicara teknologi, banyak sekali tadi saya juga katakan dengan teknologi. Technology doesn't get to decide the future, but you do. Jadi yang menentukan future sebenarnya kita juga. Future tentang kita, yaitu kita juga, gitu kan. Dan bagaimana supaya kita bisa stay di dalam flow atau trajectory untuk sukses? Kita harus punya goal, tujuan, menjadi master of change dan bukan victim of change. Jadi kita akan berubah terus dan perubahan ini akan makin cepat, begitu ya. Nah, bagaimana kita bisa master the change? Kalau kata orang, ada yang mengatakan juga riding with the flow, gitu. Jadi seperti selancar begitu, ombaknya begitu. Bagaimana kita bisa riding with the flow? Ya, jadi kita nggak tenggelam, tapi kita terus ada di atas dan kita terus bisa menikmati apa yang kita lakukan. Nah, dunia ini akan berubah dengan banyak sekali uncertainty dan banyak inflection point, perubahan-perubahan yang kritikal. Nah, bagaimana caranya kita bisa bertahan dan ride the wave of transformation? Kita perlu reinvent diri kita. Kalau dulu dengan cara kerja gini, kita nggak bisa, oh dulu begini dan jadi begini terus, nggak bisa itu. Jadi kita juga perlu reinvent diri kita. Nah, dengan hebohnya teknologi, dengan banyaknya perubahan, jangan lupakan diri Anda sendiri. Pay attention to yourself. Balance your work and life, gitu ya. Dan balance work and life dan put attention to your body, your mind, and your spirit. Karena apa? Seberapa hebatnya Anda, seberapa pinternya Anda. Kalau Anda tidak sehat, Anda tidak bisa berkontribusi. Sehat baik badan, fisikal maupun juga mental, ya. Dan juga spiritual is very important. Karena seringkali kita juga mengalami hal-hal yang di luar nalar kadang-kadang. Dan percaya atau tidak percaya bahwa ada yang lebih berkuasa, yang lebih besar dari kita yang menentukan semuanya itu. Oke, demikian bagaimana saya hopefully that everyone also can make a difference in whatever your work that you do, gitu ya. Barangkali itu Mbak Pepi paparannya hari ini. Thank you so much, Ibu Inga. Bagaimana? Yes, boleh Ibu.
Oke, thank you. Oke. Thank you so much Ibu Inge. Wow, banyak sekali nih poin-poin yang bisa dipetik, insight yang bisa dipetik. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke Q&A ya Ibu ya, biar nanti memberikan kesempatan kepada teman Bakudaya yang hadir di sini untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaannya sudah dituliskan di form Q&A. Nah, saya akan bacakan pertanyaan pertama ya Ibu. Boleh, silahkan. Baik, pertanyaan pertama. Saya kagum sekali, sebentar. Oke, saya kagum sekali dengan penguasaan teknologi Ibu Inge. Mematahkan stigma mengenai generasi yang sudah senior, yang acap berlindung di balik gaptek. Bagaimana tips-tips yang praktikal untuk menjaga motivasi sehingga stay relevan dengan perkembangan teknologi, tapi juga keep the balance untuk tidak burn out dan update hanya karena FOMO. Terima kasih dari Mbak Tina. Silakan Ibu. Ya, stay hunger and stay curious ya untuk itu apa? Maksudnya bagaimana? Contoh nih, saya berikan contoh. Suatu hari saya terima WhatsApp, bunyinya begini iklannya. Smart writing. Menulis 300 halaman dalam 21 hari menggunakan AI, katanya begitu ya. Wah, saya pikir menarik sekali gitu ya, menggunakan ChatGPT atau ya ChatGPT gitu ya, atau Gen AI begitu ya, lebih luas lagi. Jadi saya bayar 200.000, saya bayar deh. Saya ikut ada introduction seminarnya, kemudian menarik, saya bayar 200.000, saya ikut satu hari Sabtu jam 9 sampai jam 4 sore. Kemudian diajarkan sama pengajarnya itu. Nah, itu mulai pertama kali saya tahu tentang Gen AI dengan segala macam ininya, begitu ya. Dan betul, ternyata di situ juga bukan cuma cerita teori, terus dikenalkan ini ada apa aja, terus kita pakai Gemini, yang dipakai cuma Gemini aja sebenarnya. Tapi dia ajarkan yang lain-lain lagi, dia kasih tahu. Nanti kalau udah selesai, terus dia bilang begini, dalam bikin satu artikel dalam 10 menit. Tapi sebenarnya Anda semua bisa selesai dalam 5 menit juga. Bikin satu artikel. Terus dia kasih tahu caranya. Jadi kalau Gen AI ini itu tergantung dari prompt-nya. Jadi perintahnya yang dimasukkan itu bisa mengeluarkan sesuatu. Jadi saya bikin tuh. Tolong berikan 5 topik yang sedang hangat yang dihadapi oleh generasi baby boomer. Keluar 5 topik. Terus saya pilih salah satunya. Bagaimana generasi baby boomer beradaptasi dengan teknologi. Nah, saya bilang, oke, berikan satu artikel untuk topik ini, dan artikelnya tergantung Anda mau batasi 300 kata. Jadi harus ada konteksnya, harus ada actionnya, dan kemudian harus ada bagaimana menampilkannya. Jadi konteksnya saya bilang, saya sedang mau menulis artikel tentang baby boomer. Tolong berikan artikel atau tuliskan artikel 300 kata tentang baby boomer yang tadi topik itu, dan dalam bahasa yang dimengerti oleh baby boomer. Keluar, langsung begitu enter, langsung keluar itu. Sudah selesai. Jadi nggak usah 10 menit, 5 menit selesai. Terus kemudian saya coba dibahasakan, ditolong hal yang di atas ditulis di dalam bahasa yang dimengerti oleh generasi milenial. Keluar, termasuk ada brosis dan sebagainya. Jadi Anda mesti stay curious dan stay hunger dan ingin lihat gitu ya. Saya juga termasuk dari dulu memang misalnya mobile phone gitu, mulai dari generasi-generasi yang sebelumnya, ada generasi yang baru. Kebetulan tinggal di Singapura jadi ada untungnya juga, karena kita tuker phone cuman nggak usah bayar karena langganannya ada ininya, jadi kita udah tuker aja, nggak usah jadi tinggal meneruskan, malah
Telecom providernya bayar saya kadang-kadang $300, Hmm. kadang-kadang $200. Jadi saya dapat phone yang baru gitu kan dengan harga langganan yang tetap. Nah, itu ada Hmm. untungnya juga pada saat itu. Hmm. Apakah menjawab kira-kira Mbak Pepi? Ya, berarti intinya adalah stay hunger dan stay curious ya Ibu ya. Ya, dan mulailah gitu hands on gitu. Coba ayo Hmm. gitu hands on Hmm. dengan apa yang ada. Nanti kalau teman-teman tertarik, aku masih ada itu apa kursus yang 200.000 itu. Saya anjurkan, bukan saya Hmm. saya bukan nggak ada urusan dengan Pak itu apa Hmm. Cumala itu nggak ada urusannya. Tapi saya karena pengen tahu apa sih ini gitu Hmm. AI ini dan benar-benar bisa hands on dari situ jadi saya tahu gitu kan. Hmm. Nanti Hmm. saya anjurkan semua ikut coba lihat deh. Siap, Gitu. siap Ibu. Sampai bisa bikin buku, bener. Nah, akhirnya bikin outline-nya, terus tiap outline Hmm. bikin seperti tadi, terus nanti Hmm. kalau ada diperiksa kan, apakah ini plagiat atau bukan, ada caranya lagi, bagaimana kita bisa ada aplikasi yang bisa merephrase, banyak Mhm. macamnya. Mhm. Oke, Oke, baik Ibu, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. boleh? Mengenai perkembangan teknologi dan penggunaannya dalam industri. Apakah penggunaan teknologi terbaru, contohnya AI, adalah suatu hal yang tabu dalam dunia karir atau industri? Dan bagaimana secara bijak menggunakannya? Terima kasih. Dari Laurentius Duta Wicaksono. Silakan Ibu. Maksudnya apa ya? Apakah penggunaan teknologi baru itu suatu hal yang tabu? Kenapa ya? Mungkin kayak tadi kalau Oke, terkait oke. dengan Saya barangkali ya, ada perspektifnya begini ya. silakan Ibu. AI itu bagus secara individu. Saya sangat menyarankan semua orang mulai familiarization dengan AI tadi, ya, Hmm. yang apa generatif AI, karena dia mengenerate sesuatu. Pemakaian di teknologi ini di dunia perbankan sangat hati-hati. Memang ada banyak kendala. Kendala yang pertama karena AI ini membutuhkan data, dan data perbankan itu tidak semua bank punya datanya, semua data itu dalam satu tempat. Tidak juga, itu juga perlu effort. Kemudian yang kedua juga kita perlu hati-hati. Nah, yang sekarang sedang dilema adalah begini. Ketika kita mengatakan customer experience, itu akan meningkat dengan personalization. Personalization itu seperti apa? Misalnya contoh, saya punya investasi di bank itu, saya punya reksadana, punya apa namanya, obligasi, saya punya saham dan seterusnya seterusnya. Buat saya akan sangat menyenangkan kalau bank itu bisa memberikan report gitu kan, report, "Oh, Bu, Anda punya portfolio seperti begini-begini, sekarang terjadi di industri pergerakan seperti itu, globalnya begini begini begini, sehingga portfolio Anda perlu di-rebalance," misalnya gitu. Wah, luar biasa kan? Dan itu tanpa ya di-generate, karena untuk men-generate itu tidak mudah sekarang ini. Semuanya harus kebanyakan manual begitu ya. Nah, kalau ini bisa melakukan seperti itu, diperiksa oleh RM-nya, relationship manager-nya, dan betul dicek, udah terus dikirim, di-personalize pakai surat juga, "Dear Ibu Inge," begitu ya, bla bla. Nah, itu kan bisa luar biasa. Tapi bank juga cukup berhati-hati karena Oktober ini ya ada yang namanya PDP apa perlindungan data pribadi. Ini Hmm. akan mulai kick in, mulai ada impact-nya kalau perusahaan yang melanggar itu sanksinya cukup lumayan, bisa sampai masuk penjara begitu ya. Jadi jangan main-main gitu ya. Tapi AI ini membutuhkan personalisasi, personalisasi membutuhkan personal data. Nah, ini yang masih ada dilema seperti ini saya lihat. Jadi memang perlu hati-hati, juga termasuk hati-hati dari dulu itu AI, misalnya siapa yang bisa kita kasih, kalau di Amerika apalagi, yang bisa dikasih pinjam loan. Itu kadang-kadang nanti cenderung agak bias, kalau dia hitam nggak bisa, kalau orang putih bisa dan sebagainya. Nah, itu juga diperhatikan. Nah, Mhm. sekarang perusahaan-perusahaan membuat ethical framework untuk AI ini juga. Ya, kita lihatlah perkembangannya begitu. Saya katakan pada klien saya, try something which is low hanging fruit atau quick Mhm. win back begitu ya. Mhm. Quick win dulu, yang mudah, yang nggak terlalu riskan, yang bisa dilakukan, tapi juga memberi manfaat begitu. Ya, Oke? oke. Oke Ibu, terima kasih Ibu. Jadi tetap
perlu hati-hati juga ya Bu ya, di dalam penggunaan seperti teknologi terbaru seperti AI ini. Semoga menjawab ya Mas Duta. Baik, saya lanjut ke Q3 ya Bu, pertanyaan ketiga. Pertanyaannya adalah, siapa model inspiratif Ibu dalam berkarir? Apakah Akio Morito atau Sheryl Sandberg? Atau siapakah Bu? Dan apa khususnya dari tokoh tersebut yang menginspirasi? Dari Mbak Rizka. Eh, Tokoh yang sebenarnya menginspirasi adalah pendirinya Apple. Siapa? Steve Jobs. Steve Jobs. Kenapa menginspirasi? Luar biasa. Dia mulai membuat PC seperti itu dan kemudian di kick out, nggak berhasil, dan bagaimana dia bisa kembali dan berinovasi. Dan menggegerkan dunia dengan segala macamnya sampai hari ini. Termasuk ada Apple Watch, ada Apple Phone, ada Apple macam-macam begitu ya. Jadi seseorang yang sudah down, betul-betul down to gagal begitu ya, sampai di kick out, bisa kembali dan bisa memberikan legacy pada dunia ini dan memberikan impact terhadap dunia ini. Itu luar biasa. Itu Mbak Pepi? Yes, Ibu. Jadi orang yang gagal dia bisa bangkit kembali, bisa memberikan legacy. Mungkin tadi seperti memberikan dampak yang luar biasa begitu ya. Jadi kalau Anda gagal, nggak usah risau. Gagal itu adalah sukses yang tertunda. Jadi tadi perseverance-nya juga bagus ya Bu ya? Ya betul. Perseverance-nya bagus sekali. Oke. Jadi apa Ibu Punten mau ditambahkan? Enggak, sudah tadi. Alright. Jadi kan ditanya tokohnya siapa dan mengapa. Nah itu sudah saya jawab. Oke, baik. Terima kasih Ibu Inge. Mbak Rizka semoga terjawab dan menginspirasi. Mungkin mau mengikuti Ibu Inge untuk mengagumi dan menjadikan Steve Jobs sebagai role model. Oke, Ibu ke pertanyaan yang keempat. Apa pendapat Ibu mengenai masa pensiun? Apakah pensiun adalah mitos? Dan jika tidak, bagaimana Ibu mendefinisikan pensiun? Lalu, pola pikir apa yang bermanfaat untuk mengantisipasi masa pensiun? Dari Mbak Desti. Oke, pensiun itu kan sebenarnya dibatasi peraturan pemerintah 55 tahun ataupun di Singapura 64 tahun dan seterusnya ya. Sebenarnya kalau ditanya pribadi, Bu setuju nggak? Menurut Ibu bagaimana seperti itu? Kalau saya boleh beropini, justru seseorang ketika sudah mempunyai pengalaman begitu banyak dan mempunyai skill yang cukup mumpuni mestinya, umur 55 itu lagi banyak-banyaknya nih, kalau knowledge management itu ada di dia nih semuanya begitu ya. Nah, pada saat itu mereka harus pensiun gitu ya. Sayang sekali. Nah, sebenarnya saya kurang tahu juga ya seperti apa ya. Ini contoh aja pribadi ya. Ketika saya pindah ke Sinpas, sebetulnya bukan saya melamar, tapi saya dihunting oleh CEO-nya Sinpas langsung, karena dia tahu dia perlu orang yang bisa mengembangkan Indonesia untuk Sinpas, begitu ya. Pada saat itu umur saya kalau saya hitung-hitung lagi 4 tahun yang lalu mah sudah lewat, gitu, udah lewat dari usia pensiunnya Singapura juga, bahkan orang ini berkedudukan di Singapura pada saat itu, gitu kan. Jadi sebenarnya kalau saya boleh menganjurkan, ya pensiun itu hanya mitos. Sebenarnya sangat disayangkan kalau seseorang yang sedang punya capability dan punya skill yang masih bisa dilakukan untuk orang-orang yang lain. Ada seorang ibu, dia direktur legal dari sebuah perusahaan farmasi, datang pada saya. Umurnya 52. Dia katakan, Bu, saya 3 tahun lagi pensiun dan I don't know what to do, dia bilang gitu ya. Wah, Bu, saya bilang, Ibu masih punya 20 tahun loh, Bu. Dari mana? Lifetime expectancy Indonesia kan 72. Ya udah kita ambil statistik 72. Ibu masih punya 20 tahun, what are you going to do 20 tahun ini? Gitu ya. Nah, ini nanti untuk pembahasan kapan-kapan aja.
Masuk kepada begini, karena dipercaya bahwa seseorang itu punya 2 babak kehidupan, babak 1 dan babak 2. Kayak main bola tuh, ada babak 1, babak 2, dan babak jeda atau half time. Nah, babak pertama ini ketika kita mulai nih berkarir gitu kan, pursue untuk sukses, itu kita mengejar kesuksesan. Nah, pada saat itu, kita juga perlu melihat dan mempersiapkan babak kedua kita, which is kalau babak pertama untuk diri kita apapun gitu kan, kita ingin menambah aset, ingin jadi terkenal dan sebagainya seterusnya. Tapi kalau babak kedua barangkali kita sudah mulai bersiap dan bagaimana kita bisa pursue to significant. Jadi from success to significant. Significant artinya apa? Mempunyai hidup yang bermakna, yang bisa menjadi dampak bagi orang lain. Jadi perhatiannya bukan saya, dan saya, tapi pada orang lain. Nah, bagaimana kita bisa mempersiapkan diri untuk hidup untuk paruh yang kedua. Untuk ibu ini yang seorang legal, seorang yang punya pendidikan dari hukum, nah terus saya tanya, ibu punya ini apa? Strength-nya tentu dia punya knowledge legal dan sebagainya. Terus kemudian dia punya passion apa? Dia melihat banyak keluarga-keluarga katanya yang ribut, yang cerai, yang ini gara-gara harta bu katanya gitu. Jadi gimana? Ya kayaknya mesti kalau ditata lebih baik, itu masuknya dalam family law, saya juga baru dengar. Family law. Jadi saya ingin mendalami itu supaya saya bisa memberikan saran-saran pada orang-orang. Nah, ketemulah gitu ya. Nah, ini ada suatu proses memang bagaimana menemukan itu. Dan sampai bisa betul-betul jadi artinya bisa melakukan sesuatu yang Anda baik melakukannya, mampu melakukannya, dan Anda senang melakukannya. Nah, ini dua hal. Bisa dan juga senang. Nah, ini akan memberikan energizing strength kata orang begitu ya. Jadi ini akan Anda nggak akan rasa capek kerja seharian pun karena melakukan sesuatu yang Anda senang dan Anda bisa, itu pasti akan mempunyai dampak seperti itu. Itu barangkali jawaban saya terhadap pertanyaan yang tadi. Dan janganlah pensiun terus diam, karena sudah statistik orang yang diam itu mundur segala macamnya. Baik ototnya menjadi berkurang, kemampuan otaknya berkurang, dan dia akan menjadi pikun dan akan membebani masyarakat. Itu sebabnya di Singapura dan sekarang Indonesia mulai, kenapa orang-orang yang sudah tua-tua itu selalu lihat di food court, itu orang-orang tua. Buat mereka senang sekali. Pergi, harus naik bus, terus bekerja, cuman simple, mengambil piring kotor aja begitu ya. Tapi itu membuat masyarakatnya menjadi sehat. Dan ongkos kesehatan per populasi people menjadi rendah. Nah, Anda ikuti nanti podcastnya Pak Budi Sadikin dengan siapa? Dengan kemarin dengan siapa itu? Ada salah satu podcastnya saya dengarkan. Indonesia mahal sekali. Di Singapura termasuk yang rendah. Oke, berikutnya. Baik. Apa masih ada? Ada lagi, masih Bu. Ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Yang kelima, menurut Ibu bagaimana perubahan norma sosial seputar work-life balance mempengaruhi cara seseorang menavigasi karir mereka untuk jangka panjang? Oke. Saya kurang jelas pertanyaannya dalam rangka menavigasi karir untuk jangka panjang. Work-life balance itu bukan berarti kerja 8 jam juga di rumah. No, I think that is not the interpretation gitu ya. Work-life balance adalah bagaimana saya berikan contoh aja deh, contoh diri saya sendiri deh, barangkali bagaimana saya menginterpretasikan work-life balance gitu ya. Salah satu contoh misalnya saya ingat pada saat saya masih kerja, masih muda, baru punya anak-anak masih kecil. Teman-teman saya sebaya saya juga sama, punya anak-anak masih kecil, terus selalu kalau kita makan, keluhannya adalah, waduh mbaknya itu kalau nanti pulang cuti atau lebaran, anaknya jadi sakit, nangis, dan sebagainya. Terus saya reflect begitu ya, karena saya selalu menginginkan sebelum kerja, setelah kerja, saya berikan waktu untuk anaknya. It's not the matter of the quantity, tapi the quality. Begitu ya.
Termasuk juga misalnya, saya senang berenang gitu, jadi menjaga kesehatan, saya olahraga, berenang bersama suami saya bawa itu anak itu ke kolam renang 9 bulan, saya ajarin berenang gitu ya. Ya ternyata bagus juga, pada saat itu saya nggak sadar bahwa seseorang itu perlu belajar berenang, karena nanti dalam kehidupannya dia jadi punya sesuatu yang bisa, bertahan hidup seperti itu. Nah, ketika itu saya berefleksi ketika teman-teman mengatakan, "Waduh, ditinggal Mbaknya, nangis-nangis dan seterusnya, nggak mau makan." Saya nggak mengalami itu tuh, dan anak saya lengket sama saya daripada sama si Mbak, gitu ya. Seperti itu. Nah, nanti setelah dewasa tentu kita juga memikirkan, ketika saya kerja di ASEAN maupun Asia Pasifik, saya batasi. Setiap Senin pagi saya keluar dari Singapura, Jumat malam saya harus kembali, dan saya harus spend Sabtu dan Minggu bersama keluarga. Kecuali for extraordinary event atau ada sesuatu ya, tapi pakemnya begitu. Senin pagi keluar, Jumat malam pulang. Oke. Jadi bukan quantity ya Bu, tapi quality. Betul. Ya, lebih ke quality. Oke. Baik. Terima kasih Ibu. Nah, satu lagi Bu, pertanyaan terakhir. Apa view Ibu tentang gender equality dan emansipasi? Apakah wanita perlu mendapatkan support lebih? Terima kasih. Dari Pak Harbas. Oke, Pak Harbas, question yang menarik. Saya pikir tadinya dari wanita, tapi ternyata Pak Harbas yang bertanya tentang ini. Oke, kalau saya percaya seperti ini ya, meritocracy is very important. Jadi saya tidak setuju kalau seorang wanita dipromosikan karena dia wanita, begitu ya. Jadi biarlah seorang wanita itu dipromosi kalau memang betul-betul menghasilkan sesuatu, betul-betul berdasarkan meritocracy, performance-nya baik. Tetapi kalau sama, ada seorang laki dan wanita yang sama, tentu saya menyarankan yang wanita biasanya diberikan kesempatan lebih baik. Karena apa? Karena begini, kita percaya kita perlu melayani klien, ini di dunia saya ya, melayani klien berdasarkan klien diversity-nya juga. Klien orang Jepang senang dilayani orang Jepang. Jadi saya punya klien-klien Jepang itu otomotif Toyota, Honda di Thailand, itu ada orang Jepangnya di kami. Saya panggil dari Jepang. Nah, demikian juga klien wanita ada di ini, misalnya BI itu mulai dari senior director sampai direktur IT-nya semua wanita. Saya coba dengan seorang laki-laki yang pengalaman, nggak tembus artinya nggak menghasilkan sesuatu yang klik begitu ya. Terus saya bereksperimen, saya coba dengan wanita, padahal wanita ini baru lulus gitu, fresh graduate. Tapi orangnya smart dan dia minta, "Bu, boleh nggak saya pegang BI?" Saya mikir-mikir, apa saya kasih, apa enggak. Tapi saya eksperimen, saya kasih. Pegang BI dia. Kemudian sama ibu-ibu itu, karena dia masih muda, "Oh, kamu mestinya gini, nanti kamu ke situ." Jadi dibimbing sama ibu-ibu ini semua, dan menghasilkan begitu ya. Kasih tahu ini, dikasih tahu itu, dan menghasilkan. Jadi, soal gender equality dan emansipasi itu, saya nggak merasa kita perlu meminta hak yang harusnya tidak didapat begitu ya. Kalau mendapat support lebih ya barangkali ada yes dalam kurun tertentu. Misalnya laki-laki kan tidak ada cuti hamil. Ya perempuan kalau cuti hamil ya dimaklumi dan diberikan support. Pekerjaannya di cover dengan yang lain dan seterusnya. Itu sih. Baik. Ibu. Meritocracy lah yang terutama ya Bu ya. Ya, meritocracy yang paling Yang utama. dilihat, oke. Dan Baik. kita juga perlu melihat di company kita itu seperti apa ininya, diversity-nya. Diversity is very important. Karena kayak tadi klien perempuan hanya ingin dilayani oleh wanita, gitu kan jadi susah gitu. Meskipun wanitanya tidak qualified sebenarnya kalau menurut saya. Oke, Ibu. Oh, ternyata masih ada waktu 3 menit dan ada satu pertanyaan lagi nih, Bu. Saya tambah satu pertanyaan ya, Bu.
Apa saran Ibu agar seorang individu dapat mengidentifikasi kekuatan unik mereka untuk mengembangkan diri dan skill? Dari Andrea. Mau yang ilmiah atau yang kurang ilmiah? Kalau yang ilmiah, ikut itu. Saya ikut Strength Finder. Strength Finder 2.0 itu adalah dari Dari Gallup. Gallup. Ya. Anda bisa Google, itu berapa ya, $30 atau berapa dolar, ada pertanyaannya 30 menit, nanti Anda ter-identify dari 34 strength di ranking, dan lihat top 5-nya begitu ya. Jadi filosofinya adalah kita tidak bekerja keras menutupi kelemahan, tapi bagaimana kita meleverage our strength. Nah itu yang bisa salah satu cara untuk melihat. Kemudian kalau soal tipe personality seperti apa, banyak juga ada tes-tes yang lain, ada MBTI dan tes personality begitu ya, untuk melihat kecocokannya, dan juga kita bisa lihat apa ya kecenderungannya apa, barangkali bakat apa. Kalau anak sekolah itu barangkali bisa pakai MBTI atau Hogan barangkali ya. Barangkali Mbak Pepi malah lebih tahu dari saya. Nah, seperti itu untuk bisa dikembangkan begitu. Tapi kalau dengan yang Strength Finder itu kita bisa melihat kira-kira strength-nya ini di mana begitu, dan kita bisa kembangkan. Dan saya kira banyak tes-tes yang lain saya sendiri kurang familiar yang saat ini saya dengar beberapa teman saya itu anaknya juga ada tes bakat, tes ini dan sebagainya. Karena kebetulan anak saya sudah lebih besar dan jadi saya nggak mengikuti lagi kemajuan yang di situ. Itu sih. Baik. Ibu tadi kan jawaban yang ilmiah, Bu. Kalau iya, kalau yang jawaban bukan ilmiah apa, Bu? Oh, kalau yang nggak ilmiah begini, apa yang Anda sukai gitu ya. Jadi Anda bisa merasakan, saya kok kalau ngerjakan pekerjaan ini yang seperti ini, menganalisa misalnya, saya mau menganalisa kok saya semangat dan nggak merasa capek gitu ya, termasuk di antaranya gitu kan. Nah, hal-hal keuangan, apakah cocok menjadi di keuangan begitu ya? Atau hal-hal apa? Oh, saya senangnya mendevelop sesuatu, creating something, apa jadi coder, jadi programmer, jadi apa, menghasilkan sesuatu, atau saya lebih senang itu mendesain begitu ya, mendesain apa, baju lah, jadi desainer gitu kan. Jadi apa yang nature-nya begitu. Nah, juga tanyain teman-teman gitu kan. Apa yang saya lakukan yang baik menurut Anda dibandingin dengan rata-rata. Nah, itu juga bisa, itu kan nggak ilmiah. Oke, baik. Jadi yang tidak ilmiah sebenarnya bisa melihat ke diri sendiri juga ya, Bu, apa yang memang saya merasa senang melakukannya, energinya kayak gede di situ gitu ya, Bu. Itu bisa Iya, menjadi indikator. iya, betul. Oke. Baik, Ibu. Sayang sekali kita sampai di ujung dari sesi untuk talk show dan Q&A. Terima kasih banyak Ibu Inge, sharing-nya tadi inspiring dari jawaban-jawaban Ibu terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, juga melengkapi semua yang tadi sudah Ibu jelaskan. Thank you so much Ibu, dan semoga Ibu selalu sehat sehingga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi ya Bu ya. Amin. Amin. Ibu sebelum diakhiri, apakah ada kata penutup terakhir? Ya, setiap orang diciptakan pasti ada maksudnya dari yang di atas. Semua orang pasti diciptakan to do something. Nah, do whatever you feel like what God want you to do. Ya, dan biarlah life purpose ini yang membawa Anda, memberikan semangat Anda pada kehidupan Anda. Di samping hal-hal yang teknikal tadi yang saya katakan, embrace the technology, you have the growth mindset, dan keep learning all the time. Karena segala sesuatu bisa berubah. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun saya generasi baby boomer, tapi barangkali sedikit lebih canggih sedikit daripada teman di sini. Love banget deh Ibu. Iya Ibu. Tadi katanya gitu. Iya betul Ibu.
Baik, terima kasih banyak Bu Inge sekali lagi. Aduh, thank you so much deh Bu. Kalau anak zaman sekarang katanya gini Bu. Semoga menjadi, Hah? Kalau anak zaman sekarang Semoga katanya ada menjadi, ide. Ya, ya Ibu silakan. ya, semoga menjadi valuable informasinya. Maaf ini saya chartnya nggak pakai chart ya. Lebih baik saya cerita aja barangkali. Itu justru lebih kaya Ibu karena benar-benar real dari pengalaman Ibu. Thank you so much sekali lagi. Terima kasih banyak Ibu Inge. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Thank you Ibu. Terima kasih. Baik. Wow, teman baku daya. Sampai ini speechless aku. Aduh, menyenangkan sekali talk show kita dengan Ibu Inge pada malam hari ini. Nah, sebelum saya kembalikan ke Mbak Reni, teman baku daya, ada 3 hal yang bisa kita petik dari sesi talk show ini. Walaupun tadi banyak banget, saya sendiri juga bingung mau memerasnya jadi 3 hal yang paling utama apa, tapi mudah-mudahan ini bisa mencakup semuanya. Yang pertama adalah kita harus punya sense of purpose untuk apa yang kita lakukan. Jadi sense of purpose tadi itu penting banget. Kalau tadi Bu Inge kan to make a difference, itu adalah life purpose-nya Ibu. Oh, love banget deh Ibu. Kemudian yang kedua, untuk bisa relevan tadi, kita harus punya growth mindset. Kita harus berani embrace teknologi dan kita harus terus engage in lifelong learning. Jadi jangan stop belajar, dan belajar. Kemudian yang ketiga adalah you who decide the future. You who decide the future. Jadi bukan orang lain, bukan siapapun, bukan lingkungan, tapi you are the one who decide the future. Jadi tadi pesannya lagi tambahannya adalah master of change, bukan victim of change. Kemudian selalu harus terus reinvent yourself sehingga bisa ride the wave. Kemudian put your attention to your body, mind, and spirit. Jadi tetap jaga kesehatan. Well, aku mencoba merapnya menjadi 3 tapi tetap banyak dan semoga benar-benar bisa memberi inspirasi buat teman-teman Bakudaya semua. Wow, kita mau nggak mau sampai di ujung dari sesi ini, teman Bakudaya, dimanapun berada. Terima kasih banyak sudah bersama kami, bersama saya dalam sesi talk show. Mari kita ciptakan lingkungan yang saling memberdayakan, lingkungan yang mampu membantu dan merangkul semua pihak untuk menjadi lebih berdaya lagi. Sebab manusia yang berdaya akan mencerminkan bangsa yang berdaya pula. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Mbak Reni. Mbak Reni, love banget ya, Bu Inge, love banget. Seneng banget, aduh sampai bingung tadi aku bikin summary 3 poin ya. Oke, tanpa berpanjang lagi aku serahkan ke Mbak Reni, thank you so much ya. Terima Selamat kasih Mbak Pepi. melanjutkan. Aku Baik, pamit. terima kasih. Nah, teman Bakudaya, terima kasih sudah bersama-sama di segmen akhir live webinar Lifetime Employment and Lifetime Employability malam ini. Banyak sekali yang didapat dari sesi malam ini sampai serak saya. Jadi, pensiun atau nggak pensiun, kalau mengutip Ibu Inge, di babak manapun kehidupan kita saat ini, baik di first half atau second half, lakukan dengan hati dan bersungguh-sungguh. Nah, sebelum webinar berakhir, saya sampaikan lagi 3 hal. Pertama, sertifikat kehadiran. Bagi teman Bakudaya yang memerlukan, silakan konfirmasi penulisan nama melalui link yang ada di chat. Kedua, rekaman webinar.
Jadi, untuk sesi webinar malam ini, rekamannya dapat teman Bakudaya akses di kanal YouTube Bakudaya. Silakan ya, yang tadi tidak dapat mengikuti secara penuh, bisa langsung saja nanti ke YouTube Bakudaya. Dan yang ketiga, webinar berikutnya, kapan dan membahas apa? Tunggu infonya di akun Bakudaya. Pantengin terus Instagram, LinkedIn, atau Facebooknya Bakudaya. Nah, teman Bakudaya, kita sudah berada di penghujung webinar Lifetime Employment versus Lifetime Employability yang dipersembahkan oleh Bakudaya. Saya Reni dan tim Bakudaya yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Inge sebagai narasumber dan juga Mbak Pepi, moderator talk show. Terima kasih sekali atas inspirasi dan energi yang dibagikan malam hari ini. Dan tentu saja apresiasi tinggi untuk semua teman Bakudaya dimanapun berada yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami pamit dulu, sampai jumpa di webinar berikutnya.